Ini adalah kisah cinta yang begitu unik dan pilu seorang manusia serigala. Pertemuan yang tak sengaja dengan gadis cantik membuatnya rela menunggu puluhan tahun lamanya. Apakah mereka kembali bertemu dan bersatu? Simak terus ya, jangan di-skip. Suatu hari di suatu negara, seorang wanita paruh baya tampak sarapan bareng dengan anak dan cucunya pagi itu. Wanita paruh baya itu bernama Kim Suni. Sembari cerita, tak lama seseorang menelpon dan ingin bicara dengan Kim Suni. Yap, setelah mendengar, Suni seketika terdiam. Kemudian mengatakan pada anak dan menantunya, dia harus berangkat ke Korea. Setibanya di Korea, nenek Suni disambut oleh cucu pertamanya bernama Enju. Kemudian mereka langsung berangkat menuju rumah tua di suatu desa untuk menemui seseorang yang menelpon kemarin. Setibanya tepat di depan rumah tua yang pernah ditinggali nenek tersebut, Enju bertanya berapa usia sang nenek waktu itu. Kemudian sang nenek bercerita dan kita akan dibawa pada 47 tahun yang lalu saat sang nenek muda yang begitu cantiknya persis seperti sang cucu saat ini. Hari itu keluarga mereka baru pindah ke rumah di suatu desa. Setelah selesai mengangkat barang-barang, ibunya Suni mengajak para warga yang membantu untuk makan bersama. Diketahui ternyata dulu rumah itu pernah dihuni oleh seorang pria misterius. Pria misterius yang telah meninggal itu juga melakukan semacam penelitian kepada hewan anjing dan serigala. Karena para warga makan terlihat jorok, Suni meninggalkan mereka. Kemudian sang ibu cerita mereka pindah ke desa ini karena penyakit Suni yang mengalami masalah dengan paru-parunya. Suni juga akan sekolah di rumah. Malam harinya setelah semuanya siap tidur, Suni yang masih memegang buku dikagetkan dengan suara dari luar. Dengan berani, Suni diam-diam melihat keluar rumah, lalu masuk ke dalam sebuah gudang. Ketika membuka pintu gudang, Suni dikagetkan dengan hadirnya sosok manusia yang berwujud aneh. Pagi harinya, sang ibu cerita kepada tetangga yang datang bahwa malam tadi Suni diganggu oleh sosok aneh tersebut. Sementara Suni yang menjemur pakaian seketika terdiam ketika melihat makhluk aneh itu berada di balik tumpukan papan. Ya, makhluk aneh itu pun keluar dari persembunyiannya yang ternyata adalah sosok manusia bergelagat seperti hewan sembari melihat ke arah kentang rebus. Ketika diberi kentang rebus oleh sang ibu, ia memakannya dengan begitu beringasnya bak serigala kelaparan. Kemudian setelahnya sang ibu memanggil polisi setempat untuk menyelidiki makhluk aneh tersebut. Di sana ada juga seorang pria seoke sok keren bernama Tono. Dia merupakan anak dari rekan bisnis ayah Suni yang telah meninggal, dan kini Tono lah yang membantu membeli rumah tersebut. Namun sikap Tono terkesan tidak sopan dan angkuh pada mereka. Di sana ia meminta agar makhluk aneh itu dicampakkan saja. Tak sampai di sana, karena polisi tidak tahu harus gimana, sang ibu mendatangi dinas sosial setempat. Di sana pun permasalahan gak selesai karena petugas meminta sogokan. Akhirnya sang ibu pulang bersama makhluk aneh itu. Setibanya di rumah, seolah sudah dekat dengan makhluk aneh itu, dengan kocak sang ibu memandikannya layaknya anak kecil. Setelah mandi dan pakai baju mendiang ayah Suni, saatnya makan malam. Yap guys, makanan yang baru dihidang seketika habis dilahap oleh makhluk aneh itu. Dan itu membuat Suni dan adiknya tampak kesal. Ditambah sang ibu mengatakan mereka akan merawat makhluk aneh ini sementara waktu menjelang dapat jawaban dari kepolisian dan dinas sosial. 장애? Esok hari ketika membereskan buku-buku, Suni tak sengaja melihat buku yang berjudul Panduan Melatih Anjing. Namun kemudian diabaikannya. Saat mengangkat beberapa kotak, tiba-tiba makhluk aneh tersebut mendekatinya. Tentu dong ya kan, Suni ketakutan. Ia teriak dengan begitu kencangnya. Namun ternyata makhluk aneh itu mencoba membantu Suni untuk mengangkat kotak-kotak berat tersebut. Tak lama datanglah si Tono. Dengan gaya seokenya ia mencoba merayu Mbak Suni. Suni yang tak nyaman akhirnya kembali dibantu oleh makhluk aneh tersebut dan Tono pun akhirnya pergi.
Malam harinya buku panduan melatih anjing yang tadi diabaikannya, kini buku itu dipelajari oleh Suni. Seolah Suni telah menerima kehadiran makhluk aneh tersebut. Di hari esok, sang ibu telah memberi nama makhluk aneh itu dengan panggilan Cholsu. Sementara di luar rumah, adik-adik Suni bermain riangnya dengan Cholsu. Meski Cholsu bermain selalu membuat mereka kesal, bola yang dilempar melambung jauh entah kemana. Tak berapa lama, datanglah Suni menyusul mereka. Ternyata guys, Suni merebus kentang tadi untuk melatih Cholsu makan. Meski dalam praktek tampak susah hingga ia digigit, Suni tak menyerah. Ia terus mengajari Cholsu. Hingga akhirnya Cholsu dapat mengerti apa yang dikatakan Suni. Siangnya saat makan, ibu serta adiknya terdiam heran melihat Cholsu diam seketika ketika mendengar perintah dari Suni. Ya, kini Cholsu telah paham dengan perintah dari Suni. Begitupun hari besoknya, Suni yang terus ngajarin hal baik buat Cholsu, dari mulai membersihkan diri, beres-beres kamar, bahkan dapur, Cholsu selalu melakukannya dengan baik. Cholsu selalu meminta agar kepalanya selalu diusap setiap kali ia melakukan perintah Suni. Hari itu sang ibu ngajak mereka semua untuk pergi ke pasar, termasuk Cholsu. Di pasar, Cholsu yang bertugas mengangkat belanjaan, suatu tragedi menimpa Cholsu. Namun Cholsu yang tertimpa besi sama sekali tidak kenapa-napa. Mereka pun akhirnya pulang. Di rumah, adik Suni sembari main ngajak pergi untuk melihat kambing tetangganya. Di kandang kambing, sang adik menyuruh mereka semua untuk menirukan suara kambing. Saat giliran Suni yang menirukan suara kambing, tampak Cholsu tersenyum mendengarnya. Sementara di rumah, setelah sang ibu selesai masak, ia pun memanggil anak-anaknya yang main hingga sore itu. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun makan bareng. Asik cerita, Suni terdiam ketika mendengar sang adik bertanya sampai kapan Cholsu di sini. Seolah Suni nggak mau Cholsu pergi. Beralih ke Tono. Malam itu dalam keadaan mabuk, Tono mengendarai mobil dengan temannya. Asik minum gak jelas, Tono menabrak kandang kambing Pak Roy. Di sana kebetulan ada Cholsu yang sedang mengambil bola bisbol yang dihilangkannya. Dengan rasa gak bersalahnya, Tono pergi begitu saja. Sementara Cholsu dengan baik mengangkat kambing yang mati menuju rumah Pak Roy. Esok harinya sambil belajar, Suni ngajarin Cholsu berbicara hingga menulis. Ketika berlatih untuk ngomong, seketika Suni dibuat salah tingkah saat Cholsu melihat hangat ke wajah Suni. Setelahnya, saat Cholsu melihat gitar, Suni langsung memainkannya. Dan itu membuat Cholsu terdiam seolah ia mengerti dengan nyanyian tersebut. Saat nyanyi selesai, Suni kembali dibuat salah tingkah dan mungkin kebawa perasaan juga. Tiba-tiba Cholsu mendekat lalu mengusap wajah Suni. Tapi untung momen salting itu dipecahkan oleh suara dering telepon, di mana pihak dinas sosial telah mendapatkan tempat buat Cholsu. Namun Suni yang mengangkat tak memperdulikannya, seolah ia tak mau kehilangan Cholsu. Malam harinya saat mau tidur, Cholsu mengikuti Suni hingga ia tidur di balik pintu kamarnya Suni. Suni yang tahu itu, ia pun mendekatkan kasurnya ke pintu kamarnya. Di tengah malam dengan sembrononya, Tono masuk ke rumah Suni. Suni yang bangun segera diajak Tono untuk keluar dengannya. Suni yang menolak berusaha menggigit tangan Tono. Spontan Tono langsung mendorong Suni hingga terjatuh. Cholsu yang sembunyi melihat itu berubah layaknya manusia serigala menyeramkan untuk membantu Suni. Tono yang membawa anggota selesai dibuat Cholsu dan hampir saja Tono dibunuh oleh Cholsu. Untung Suni bersuara memerintahkan Cholsu untuk berhenti. Tentu hal itu membuat Suni begitu kagetnya melihat Cholsu berubah. Karena kejadian itu, Pak Polisi datang ke rumah Suni. Di sana Pak Polisi yang memeriksa membawa Tono ke kantor polisi karena telah melakukan tindak kejahatan. Tono yang tak terima pun melawan. Mendengar itu dengan begitu kesalnya, Suni mengungkit tentang keluarga Tono yang telah mengkhianati perusahaan sang ayah. Yap, Tono yang tak terima pun marah lalu merusak semuanya termasuk gitar Suni. Di kantor polisi, Tono yang berusaha melawan, sontak Pak Polisi yang tak mau memperpanjang masalah menyampaikan pada Tono apa maksudnya mengenai penggelapan dana. Ya, itu membuat Tono terdiam.
Hari besok keluarga Suni tampak membersihkan gudang karena Cholsu akan diletakkan dan dikurung di gudang tersebut. Tak lama Tono kembali dengan gaya songongnya melihat Cholsu yang berada di dalam gudang. Ketika membersihkan gudang itu, Tono tak sengaja menemukan sebuah surat dari penghuni yang lama di mana bertuliskan nama seseorang, Pak Jong-du. Yap, setelahnya Tono segera menghampiri seorang profesor yang sepertinya ada kaitannya dengan orang yang bernama Pak Jong-du ini beserta rencana mereka dulu. Di rumah, Suni yang melihat kunci gudang disimpan ibunya di bawah pot bunga, diam-diam ia membuka gudang lalu masuk ke dalam. Tiba-tiba Cholsu menunjukkan sesuatu. Ya, Cholsu menggambar wajah Suni hingga gitarnya. Setelahnya saat Cholsu belajar menulis, tiba-tiba Suni ngajak Cholsu untuk pergi jalan berdua. Di suatu tempat Suni menyampaikan agar Cholsu jadi anak baik dan tidak menyakiti orang lagi. Hingga ia menyampaikan agar Cholsu selalu bersamanya dan harus terus belajar. Yap, kemudian mereka bermain lari-larian. Namun hal itu membuat Suni sesak hingga tak berdaya. Tentu hal itu membuat Cholsu begitu bingung harus gimana. Akhirnya Suni digendong lalu dibawa ke rumah untuk meminta pertolongan. Karena tak ada orang satupun di rumah, Cholsu membawa Suni ke dalam hutan. Malam harinya semua warga beserta aparat datang mencari Suni. Lama mencari, akhirnya Suni ditemukan di hutan bersama Cholsu. Karena hal itu, Cholsu dirantai di dalam gudang oleh pihak keamanan. Sementara di dalam rumah, ibunya Suni mendapat kabar dari profesor yang bekerja sama dengan Pak Jong-du dalam menciptakan tentara manusia yang berjiwa serigala. Di sana profesor bermaksud untuk memeriksa ulang Cholsu di suatu tempat. Namun hal itu ditentang oleh kepolisian di sana. Karena kalau sampai orang luar tahu masalah ini, apalagi media, ini akan bahaya. Alhasil Cholsu akan ditangani dan diperiksa di gudang. Polisi beserta profesor bersedia untuk memantau Cholsu. Apabila Cholsu adalah hasil uji coba gagal, maka Pak Polisi akan membunuhnya. Sontak keluarga Suni tak terima, namun tidak dengan Tono. Hari esoknya Suni dan ibu pergi ke kota untuk memeriksakan keadaan Suni. Sementara di rumah, Profesor CS dan Pak Polisi selalu memantau kegiatan Cholsu di gudang. Malam harinya, anggota profesor yang mengecek keadaan badan Cholsu menyampaikan bahwa seluruh indera Cholsu sangat bagus. Ia juga memiliki kepadatan tulang dan kekuatan otot seperti gajah. Yap, itu membuat profesor tak ingin Cholsu sampai mati dan mereka harus segera membawa Cholsu. Besok paginya, profesor melaporkan pada Pak Polisi bahwa keadaan Cholsu normal. Mendengar itu, Pak Polisi menerangkan bahwa Cholsu hanyalah anak terlantar, bukan hasil percobaan. Tono yang mendengar itu tak terima, lalu memberontak bersikeras bahwa Cholsu bukanlah manusia. Ya, Tono menginginkan Cholsu mati. Tak berapa lama Suni yang telah selesai berobat akhirnya pulang. Setibanya ia langsung ke gudang untuk menemui Cholsu. Dengan segera Suni memeluk Cholsu dengan penuh kasih sayang. Di lain sisi, profesor dan polisi yang melihat dari CCTV berkesimpulan bahwa Cholsu bukanlah makhluk aneh dan harus segera diobservasi demi keselamatannya, kata profesor. Seolah profesor punya kepentingan lain di sana. Tono yang mendengar itu kembali tak terima lalu menyampaikan tentang kambing yang pernah ditabraknya dengan berdalih bahwa Cholsu memakan kambing Pak Roy. Namun itu semua guys dibantah oleh Pak Roy. Yap, kali ini Tono terpojokkan. Ditambah malam harinya Pak Roy mendatangi Tono lalu mengancam akan melaporkannya. Pak Roy yang tahu penyebab semuanya hanya ingin Tono mengaku dan jangan ganggu orang baik. Mendengar ancaman itu, Tono memukul Pak Roy hingga tak sadarkan diri. Tak hanya di situ, Tono pun merencanakan sesuatu. Dengan mematikan aliran listrik agar tak terekam CCTV, Tono kemudian masuk ke gudang tempat Cholsu dikurung. Lalu mendoktrin Cholsu yang sejauh ini sudah bisa memahami ucapan manusia bahwa keadaan Suni memburuk karena kehilangan gitarnya. Dan gitar itu diambil oleh Pak Roy. Ya, seolah Tono memutarbalikkan fakta agar Cholsu lah yang jadi tersangka atas tindakannya pada Pak Roy. Yap, setelahnya Tono melepaskan Cholsu, kemudian melaporkan pada petugas bahwa Cholsu kabur ke peternakan karena mencium bau daging. Mendengar itu, semua petugas segera bergerak.
Sementara kini Cholsu menggeledah rumah warga untuk mencari gitar tersebut. Karena dihalang-halangi, Cholsu mendorong seorang ibu hingga keluar rumah. Dan itu membuat petugas yang melihat menodongkan senjata ke arah Cholsu. Tak lama, Suni yang juga ada di sana perlahan menghampiri Cholsu. Namun, Tono yang geram mengambil senjata petugas lalu mengarahkan pada Cholsu. Suni pun kemudian balik badan lalu mencoba menenangkan Tono. Cholsu yang tampak marah dan ingin berubah, Suni memerintahkannya untuk tunggu dan diam. Namun karena Tono bersikap kasar kepada Suni hingga menjatuhkannya, seketika Cholsu kembali berubah di depan semua orang guys, lalu membunuh Tono. Setelah itu, Cholsu menggendong Suni lalu membawanya ke gua di dalam hutan. Esok paginya, Suni yang mendengar semua orang mencarinya, sontak menyuruh Cholsu untuk pergi dari kehidupannya. Namun, Cholsu seolah tak bisa jauh dari Suni terus mengikutinya. Suni yang gak mau Cholsu terbunuh, terpaksa bersikap kasar hingga melempar Cholsu agar dia pergi. Dan guys, kita semua dibuat kaget. Cholsu tiba-tiba bersuara dengan mengatakan, "Jangan pergi." Yap, itu membuat Suni semakin menangis. Akhirnya Suni pun memutuskan pergi meninggalkan Cholsu hari itu. Setibanya di rumah, hari itu mereka semua bersiap-siap untuk pindah rumah. Sebelum berangkat, di dalam gudang, Suni menuliskan sesuatu di kertas, lalu meninggalkan gudang sembari menangis. Kembali di masa kini, Suni tua beserta sang cucu mendapat berita bahwasannya rumah ini diwariskan untuk Suni dan ada orang yang mau beli dengan harga bagus. Mendengar itu, sontak Suni tua mengatakan pada maklar tersebut, "Sabar, kami akan menginap semalam di sini." Malam harinya, ketika cucu udah tidur, Suni yang tak tenang menghampiri gudang malam itu. Di dalam gudang, guys, tahu nggak apa yang terjadi? Yap, benar sekali, ada Cholsu di sana. Cholsu yang nggak pakai tua itu segera memberikan secari kertas yang dulu pernah ditulis oleh Suni yang bertuliskan, "Tunggu aku akan kembali." Itu membuat Suni tua menangis. Selama itu Cholsu telah menunggunya. Semakin sedih saat Cholsu memberikan gitar yang telah diperbaikinya pada Suni. Dengan segera Suni pun memeluknya. Suni juga meminta maaf karena menjalani kehidupan tanpa Cholsu. Seketika Cholsu menyampaikan bahwa ia merindukan Suni. Akhirnya malam itu Suni tidur di sana sembari dibacakan dongeng karya Cholsu. 수처럼 새까맣고. Pagi harinya ketika bangun, Suni tak lagi melihat Cholsu di sana. Kemudian Suni dan cucu segera pergi untuk pulang. Tampak raut wajah Suni tua begitu sedihnya. Di sana ia juga mengatakan bahwasannya rumah itu tidak dijual kepada makelar yang akan membelinya. Di lain sisi, dari kejauhan sembari senyum tipis, Cholsu melihat kepergian Suni hari itu. Yap guys, sampai di situ cerita pun tamat. Seorang pria bernama Chulmin sedang bekerja mengantarkan air galon mineral ke sebuah gedung. Setelah mendapatkan upah, ia segera berlari menuju suatu tempat di mana seorang pria tua sudah menunggu kedatangannya. Beliau menyerahkan koran dan menyarankan agar Chulmin tidak terlalu keras dalam bekerja. Pria tua itu segera pamit karena hari itu adalah hari terakhirnya bekerja sebagai penjaga parkir dan Chulmin lah yang menggantikannya. Ketika sedang menonton televisi, tiba-tiba seorang wanita muncul dan langsung duduk di samping Chulmin. Chulmin keheranan saat wanita itu menyerahkannya 2 buah makanan. Chulmin tidak mengenal wanita tersebut. Chulmin memperhatikan kedua mata wanita itu tidak fokus dan langsung mengerti bahwa wanita itu tunanetra atau buta. Chulmin pun bertanya siapa wanita yang tidak dikenalnya itu. Mendengar suara asing yang tidak dikenalnya, wanita bernama Junghwa itu pun langsung terkejut. Rupanya Junghwa sudah terbiasa menonton televisi bersama kakek penjaga parkir. Chulmin pun menjelaskan bahwa kakek itu sudah berhenti bekerja. Junghwa pun minta maaf dan langsung pergi meninggalkan Chulmin.
Tetapi Chulmin tidak tega melihat Junghwa yang menunggu di tengah hujan. Chulmin kemudian mengajak Junghwa masuk ke dalam dan menonton TV bersamanya. Lalu mereka duduk bersama dan menonton drama di televisi tersebut. Junghwa tidak bisa melihat gambar di televisi tersebut, jadi ia hanya mendengarkan para aktor berbicara. Keesokan harinya Junghwa pergi bekerja. Terlihat dari wajahnya ia sedang bersedih namun berusaha menjalani hidupnya dengan ceria. Ia bekerja sebagai customer service di gedung yang sama tempat Chulmin bekerja. Dengan ramah dan sabar melayani seorang pelanggan yang sedang marah-marah, bosnya datang dan menyentuh pundak Junghwa lalu memijatnya untuk memberinya semangat. Junghwa tidak merasa nyaman dengan sentuhan bosnya tersebut, namun ia tetap tersenyum ramah agar tidak menyinggung perasaan bosnya. 누구세요? 할아버지는요? Berikutnya Chulmin datang ke sebuah arena tinju. Asisten bos di sana terkejut dengan kedatangan Chulmin. Di kantornya bos, Chulmin bersujud meminta maaf kepada bos karena dulu ia tiba-tiba menghilang dari dunia tinju. Namun si bos sama sekali tidak memperdulikannya. Si bos langsung marah-marah melihat wajah Chulmin. Chulmin hanya bisa menunduk saat si bos pergi meninggalkannya. Si asisten lalu membawa Chulmin keluar dan memperkenalkan Chulmin kepada para petinju lainnya. Ternyata Chulmin adalah seorang juara MMA tahun 1999 guys. Selama si asisten mengoceh, Chulmin hanya diam menunduk. Seorang petinju bernama Taesik memotong pembicaraan dengan mengatakan bahwa Chulmin mengalahkannya pada pertandingan final MMA 1999. Si asisten memberitahu Chulmin bahwa Taesik sekarang bukan seperti yang dulu yang pernah ia kalahkan. Sekarang Taesik seorang bintang yang sedang naik daun. Malam harinya, Junghwa kembali datang ke pos penjaga parkir untuk menonton drama. Junghwa membuka jendela karena hidungnya lebih sensitif dari orang lain. Chulmin pun membuka satu jendela. Junghwa bertanya apakah hari ini Chulmin berolahraga. Chulmin akhirnya sadar bahwa bau tak enak itu berasal dari dirinya. Maka ia memakai kembali sepatunya untuk menutupi baunya. Setelah drama selesai, Chulmin pun mencuci kakinya agar tidak bau. Saat mau pulang, Junghwa memperkenalkan namanya kepada Chulmin. Chulmin kemudian menjabat tangan Junghwa dan saat itu Junghwa dapat merasakan tangan Chulmin yang sangat kasar. "Pekerjaan apa yang membuat tanganmu menjadi kasar seperti ini?" kata Junghwa. Chulmin belum berani menjawab pertanyaan yang dilontarkan Junghwa. Malam berikutnya Chulmin menjaga di pos sambil menunggu Junghwa keluar dari kantornya. Ia melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Junghwa dengan membuka jendelanya untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Sesampai di pos jaga, Junghwa langsung bisa menyadari bahwa Chulmin memakai sepatu baru. Chulmin mengaku membeli sepatu tersebut beberapa hari yang lalu. Mereka lalu menonton drama dan Junghwa begitu larut dalam drama itu. Saat Junghwa pergi selesai menonton drama, sebuah mobil keluar dari tempat parkiran dan karena Junghwa menghalangi jalan, mobil itu mengklakson Junghwa dan hampir saja menabraknya. Junghwa terjatuh dan menabrak botol-botol kaca hingga pecah. Lalu Chulmin membantu Junghwa untuk berdiri. Chulmin melihat kaki Junghwa terkilir guys. Akhirnya Chulmin membawa Junghwa berobat ke rumah sakit. Selesai berobat, Chulmin pun mengantarkannya pulang. Junghwa sangat penasaran karena selama ini Chulmin belum memberitahukan namanya. Akhirnya Chulmin pun memperkenalkan namanya kepada Junghwa. Junghwa memegang tangan Chulmin saat ia berjalan terpincang-pincang. Chulmin pun menawarkan diri untuk menggendong Junghwa. Junghwa pun naik ke punggung Chulmin. Setelah sampai ke apartemen Junghwa, Chulmin pun menurunkannya dan ia sendiri duduk kelelahan di tangga. Saat akan pergi, Junghwa mengajak Chulmin menonton konser musik bersama esok harinya. Chulmin terkejut dengan ajakan tersebut dan ia langsung mengiyakannya. Chulmin pulang dengan sangat bersemangat sementara Junghwa berbaring sambil tersenyum senang. 바로 장철민이다. 99년 전국체전 미드급 청정기 KO. Keesokan harinya Junghwa pergi ke salon untuk berdandan. Ternyata Junghwa tidak sepenuhnya buta karena matanya bisa melihat setitik cahaya. Ia senang sekaligus sedih dengan kenyataan itu. Chulmin sudah menunggu di depan pintu apartemen. Ia cukup terkejut dan tersenyum geli melihat dandanan baru Junghwa.
Mereka pun pergi menonton konser guys. Junghwa menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan lagu, sedangkan Chulmin menggoyangkan kepalanya mengikuti Junghwa. Siap Bang Chulmin. Keesokan harinya, Junghwa berusaha menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh kesabaran melayani keluhan pelanggan. Di tempat lain, Chulmin menemui bos arena tinju di sebuah warung jalanan. Si bos bertanya, kemana Chulmin selama ini? Chulmin menuangkan bos minuman, namun ia tetap terdiam. Saat si bos akan pergi, Chulmin pun menceritakan masa lalunya. Rupanya selama ini Chulmin berada di dalam penjara guys. Flashback dong ya ke masa lalu. Setelah tidak lagi bertinju, Chulmin bekerja sebagai penagih hutang untuk lintah darat atau yang biasa disebut dengan debt collector guys. Ia menunggu targetnya di depan sebuah toko. Tak lama seorang pria lewat dan Chulmin langsung mendekatinya. Karena ketakutan, pria itu pun langsung melarikan diri. Pria itu berusaha melawan tapi Chulmin jauh lebih kuat dari dirinya. Chulmin menghajar pria tersebut hingga babak belur. Lalu Chulmin membawa pria tersebut ke dalam apartemen untuk mengambil uang tagihannya. Saat akan menghajarnya lagi, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar apartemen. Kembali ke masa kini guys, Junghwa pulang ke apartemennya. Setelah ia membuka pintu, ia terkejut. Ternyata bosnya mengikuti dirinya sampai ke rumah. Si bos jatuh cinta kepada Junghwa, tetapi selama ini Junghwa selalu menolak ajakannya untuk pergi berkencan. Lalu si bos masuk ke apartemen Junghwa dan langsung mencoba mendekatinya. Junghwa langsung menolak ajakan si bos hingga wajah si bos pun terluka. Hal itu membuat si bos malah semakin marah dan langsung menampar Junghwa. Ketika si bos hampir memperkosa Junghwa, Chulmin datang menyelamatkannya. Ia langsung menghajar si bos. Si bos berusaha menghindar, namun Chulmin terus memukulinya. Setelah bosnya pergi, Chulmin mengecek keadaan Junghwa yang bukannya berterima kasih malah marah-marah karena apa yang barusan dilakukan oleh Chulmin itu bisa membuat dirinya dipecat. Chulmin bingung kenapa Junghwa masih mau bekerja di sana. Keesokan harinya setelah memarkirkan sebuah mobil, Chulmin melihat Junghwa menunggunya di depan pos jaga. Junghwa mengabarkan bahwa ia sudah mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Junghwa berkata hatinya terasa sangat sesak. Ia meminta Chulmin untuk mengajaknya ke suatu tempat. Chulmin langsung mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian tibalah waktu yang dijanjikan. Chulmin menunggu Junghwa di depan apartemen sambil membawa seekor anak anjing. Chulmin memberikan anjing tersebut agar Junghwa tidak tinggal sendirian. Lalu Chulmin mengajak Junghwa ke sebuah danau. Chulmin bercerita bahwa ia dibesarkan di panti asuhan. Waktu kecil ia dan anak lainnya pergi ke danau itu untuk menangkap ikan dan berenang. Tetapi panti asuhan tersebut sudah tenggelam. Danau itulah satu-satunya tempat untuknya kembali. Junghwa meminta Chulmin mencarikannya sebuah batu. Chulmin memberikan sebuah batu kecil berwarna putih, sementara Junghwa menemukan batu besar berwarna belang. Ia akan menganggap batu itu sebagai Chulmin dan akan selalu membawanya. Ia juga meminta Chulmin untuk melakukan hal yang sama. Chulmin kemudian tersenyum dan membalas genggaman Junghwa. Sepertinya semenjak hari itu mereka resmi berpacaran guys. 죄송한데 그만 돌아가 주세요. Cerita berlanjut guys. Chulmin kembali datang menemui bos arena tinju. Chulmin memutuskan untuk kembali bertinju. Maka mulailah Chulmin menjalani kehidupannya dengan lebih beragam seperti bekerja, latihan tinju, olahraga, hingga berkencan dengan Junghwa. Setelah cukup latihan, Chulmin kembali bertanding dan selalu menang dengan mudahnya. Sementara Chulmin bertanding, Junghwa menjalani harinya dengan mencuci pakaian Chulmin. Mereka menghabiskan waktu berdua dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Junghwa mengajak Chulmin mengunjungi rumah duka, tempat abu kedua orang tua Junghwa bersemayam. Junghwa memperkenalkan orang tuanya kepada Chulmin. Junghwa pun menceritakan bagaimana ia bisa menjadi buta dan kehilangan kedua orang tuanya. Flashback ya guys ke masa lalu. Junghwa dan kedua orang tuanya ini sedang mengendarai mobil keluarga untuk pergi berlibur. Junghwa merasa mengantuk saat menyetir mobil tersebut guys. Sebuah truk datang dari arah depan. Di waktu yang sama Junghwa melihat seorang pria sedang terbakar jatuh dari jendela.
Saat perhatiannya teralih itulah Junghwa dan keluarganya mengalami kecelakaan hingga mobil mereka terbalik guys. Chulmin sangat kaget mendengar cerita Junghwa yang membuatnya teringat masa lalunya saat ia sedang menagih hutang kepada seorang pria. Ternyata yang menggedor pintu sebelumnya adalah beberapa orang polisi. Para polisi menuntut Chulmin untuk membukakan pintu. Sementara itu pria penghutang duduk di ambang jendela sambil menyiramkan tubuhnya dengan minyak. Kemudian membakar dirinya sendiri lalu melompat keluar jendela. Chulmin berusaha menyelamatkan pria tersebut, namun karena api terlalu besar, ia pun tidak berhasil. Tepat setelah pria itu terjatuh, Chulmin melihat sebuah kecelakaan mobil. Dan di dalam mobil itu, Junghwa menyadari pandangannya mulai mengabur. Di tempat latihan tinju, Chulmin menangis menyadari karena dirinya lah yang membuat Junghwa kecelakaan hingga mengalami kebutaan dan kehilangan kedua orang tuanya. Lalu Chulmin pulang dan menemukan rumahnya berantakan. Ia khawatir dan langsung memanggil Junghwa, tetapi cuma ada anjingnya di rumah. Chulmin berlari ke rumah sakit dan menemukan Junghwa sedang duduk setelah tangannya diobati. Lalu Chulmin menemui dokter mata yang memberitahukannya bahwa Junghwa tidak bisa melihat karena kornea matanya cedera. Tetapi kalau dibiarkan terus, Junghwa akan kehilangan penglihatannya untuk selamanya. Sementara itu di rumah, Junghwa merasa setitik cahaya yang selama ini bisa ia lihat mulai menghilang. Chulmin bertanya kepada dokter apakah ada metode lain agar Junghwa dapat kembali melihat. Selanjutnya Chulmin datang ke sebuah klub malam untuk menemui Tae-sik yang terkejut sendiri. Karena tiba-tiba Chulmin menghubunginya. Rupanya Chulmin ingin meminta pinjaman sebesar 30 juta won kepada Tae-sik agar Junghwa dapat melakukan operasi. Tampaknya Tae-sik bersedia memberikan pinjaman tersebut guys. Sebelum pergi, Tae-sik mengatakan ada metode lain untuk mendapatkan uang dalam keadaan terdesak. 얘라도 같이 있으라고요. 그러면 맹독이 되는 거예요. Berikutnya Chulmin membujuk Junghwa melakukan operasi. Ia berkata bahwa dokter mata mengatakan kornea mata bisa dibeli dari Amerika. Junghwa bertanya dari mana mereka bisa dapat uang sebanyak itu. Chulmin pun berbohong dan berkata bahwa ia mempunyai sejumlah uang tabungan. Kemudian Chulmin menemui seorang bos mafia yang memperingatkannya kalau apa yang akan dilakukannya nanti akan sangat berbahaya. Tapi Chulmin meyakinkannya bahwa ia akan mampu menanganinya. Bos mafia pun memberikan uang muka dan sebuah HP. Bos mafia berkata bahwa pertandingan yang akan Chulmin lakukan nanti tidak akan berbeda dari pertandingan biasa. Hanya saja mereka tidak boleh ketahuan oleh pemerintah Thailand karena mereka bisa terlibat masalah yang sangat besar. Setelah itu Chulmin membuang semua barang-barangnya dari apartemen Junghwa. Ia teringat peringatan dari bos mafia kalau sampai orang-orang itu menemukan kerabat atau kekasihnya, maka mereka pasti akan melukainya. Chulmin membakar semua barang-barangnya termasuk KTP-nya. Keesokan harinya, Chulmin mengantar Junghwa masuk ke ruangan operasi. Junghwa meminta Chulmin untuk menunggunya selesai operasi. Mata Chulmin berkaca-kaca, ia berusaha menjawab dengan tenang. Chulmin berkata, memangnya aku mau pergi kemana? Aku tidak punya tempat untuk dituju. Lalu Chulmin menemui seseorang yang memberikannya sebuah paspor dan identitas baru dengan nama Kim Hak-son, bukan Klakson ya. Sesampainya di Thailand, Chulmin mempersiapkan dirinya untuk bertanding di sebuah tempat yang sangat gelap seperti sebuah penjara. Chulmin diharuskan untuk bertarung sampai menang atau mati. Hingga akhirnya Chulmin memenangkan pertandingan itu dengan susah payah guys. Alhamdulillah ya dia menang. Sementara itu Junghwa sudah diperbolehkan untuk membuka perban matanya. Ia menangis haru saat matanya dapat melihat tangannya sendiri. Namun ia sendirian di rumah sakit guys. Selesai bertanding, Chulmin menelpon rumah sakit untuk menanyakan hasil operasi Junghwa. Rumah sakit memberikan kabar baik tersebut dan Chulmin terlihat sangat bersyukur. Lalu Chulmin ditelepon seseorang yang bertanya apakah ia sudah berada di Korea. Chulmin mengiyakannya dan memberitahukan orang itu bahwa ia sedang berada di tepi pantai. Tepat setelah teleponnya terputus, tiba-tiba sebuah mobil datang menabrak Chulmin. Saat menyadari Chulmin masih hidup, orang-orang itu menusuk Chulmin dan mengambil berlian dari dalam tasnya. Mereka seperti ingin benar-benar menghilangkan jejak dengan menusuk Chulmin sekali lagi. Dan ternyata bos para penjahat tersebut adalah Tae-sik.
Waktu berlalu, Junghwa melakukan pemeriksaan mata setelah ia diperbolehkan pulang. Ia terus kepikiran dengan Chulmin yang tidak kunjung datang menemuinya. Junghwa bahkan mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Chulmin. 2 tahun kemudian, kini Junghwa memiliki usahanya sendiri. Saat sedang membuat pot pesanan pelanggan, Junghwa ditelepon oleh seseorang. Junghwa berjanji kepada orang itu kalau ia akan segera datang ke suatu tempat. Kemudian minggu depannya Junghwa pergi ke sebuah rumah sakit untuk memijat para pasien di sana. Junghwa mengunjungi seorang kakek yang mengeluh badannya sakit semua. Saat mendengar suara Junghwa, pasien di sebelah kakek langsung beralih untuk melihat Junghwa yang ternyata pasien itu adalah Chulmin yang telah lama menghilang. Chulmin sangat kaget melihat Junghwa, tapi ia menahan diri untuk berbicara. Karena saat ini ia sudah mengalami cacat setelah kejadian yang menimpanya. Junghwa mendatangi Chulmin namun ia tidak mengenalinya karena ia tidak pernah melihat wajah Chulmin sebelumnya. Junghwa memijat badan Chulmin dan ia bisa merasakan otot-otot Chulmin sangatlah kaku, namun Chulmin tetap terdiam. Junghwa pun membalikkan tubuh Chulmin dan mereka pun berpandangan. Mata Chulmin berkaca-kaca tapi Junghwa sama sekali tidak mengenalinya. Sementara dipijat tangan Chulmin menggenggam sesuatu dengan sangat erat. Setelah Junghwa pergi, Chulmin melepaskan genggaman tangannya. Ternyata selama ini Chulmin masih menyimpan batu yang diberikan Junghwa kepadanya. Chulmin menangis terharu sekaligus sedih karena akhirnya ia dapat melihat Junghwa kembali. Beberapa minggu kemudian Chulmin keluar dari rumah sakit. Ia menggunakan tongkat karena tidak bisa berjalan dengan normal. Ia menemukan toko Junghwa. Kebetulan Junghwa sedang tidak berada di toko saat itu. Di toko Chulmin melihat kura-kura pemberiannya dan membeli bunga kesukaan Junghwa. Di perjalanan pulang, Junghwa berpapasan dengan Chulmin. Anjing pemberian Chulmin dahulu spontan mendatangi Chulmin seolah mengenali Chulmin. Junghwa pun meminta maaf atas kelakuan anjingnya. Chulmin kemudian pergi sambil menangis, guys. Junghwa balik ke toko karena dompetnya ketinggalan dan bertanya di mana kura-kura peliharaannya. Anjing Junghwa juga terus menggonggong keluar ke arah Chulmin. Melihat itu, Junghwa tersadar, jangan-jangan pria yang bertongkat itu adalah Chulmin yang selama ini ia cari. Junghwa pun menangis dan berlari mencari keberadaan Chulmin. Namun ia tidak bisa menemukan keberadaannya dimanapun. Sementara itu, Chulmin sudah turun ke stasiun kereta bawah tanah. Lalu Junghwa menghubungi rumah sakit untuk menanyakan tentang pria pincang yang pernah ia temui dan pihak rumah sakit memberitahukan kalau pria tersebut sudah meninggalkan rumah sakit beberapa hari yang lalu. Junghwa hampir putus asa mendengarnya, namun sejenak ia mengingat kembali tempat-tempat yang sering Chulmin kunjungi. Di sisi lain, Chulmin pergi ke danau tempat ia bermain saat masa kecil dahulu. Chulmin melepaskan kura-kuranya di danau itu dan tanpa ia sadari, Junghwa sudah berdiri di sampingnya. Junghwa berkata, "Aku sudah bilang kan, saat aku membuka mata, aku hanya ingin melihat wajahmu. Tetapi kenapa kau membiarkanku melihat diriku sendiri?" Akhirnya Chulmin mau berbalik badan untuk melihat Junghwa. Junghwa langsung mendekati Chulmin dan meminta maaf karena tidak mengenali Chulmin sebelumnya. Junghwa mengangkat wajah Chulmin agar Chulmin memandangi matanya. Akhirnya mereka pun saling berpelukan. Oke guys, film pun selesai. Kisah diawali dengan karamnya suatu kapal karena ombak yang begitu tinggi. Di saat genting itu, mereka memutuskan untuk membuang barang-barang bobot yang berat. Seorang pria mau tidak mau harus merelakan karyanya terbuang. Ya, sebuah patung berbentuk seorang wanita. Beberapa tahun kemudian, di kota Beijing saat itu seorang wanita menerima kiriman kotak di rumahnya. Wanita cantik itu bernama Xia Ye. Kotak tersebut berisikan tap dan kaset serta sebuah surat yang beralamat dari kantor pos masa depan. Xia Ye yang penasaran segera siap menuju alamat tersebut. Di lain tempat, seorang pria bernama Keda tampak bersiap-siap sembari memegang sebuah kaset juga. Setibanya di kereta, mereka sempat berselisih, namun tak bertemu. Yap, mereka saat itu ternyata berada di kota yang sama dan menuju tempat yang sama.
Dalam perjalanan, Xie Ye mencoba mendengarkan isi kaset tape tersebut, di mana berisikan rekaman suara Keda yang saat itu berusia 17 tahun. Sementara kini mereka telah berusia 27 tahun. Dari suara rekaman saat 17 tahun itu, Keda menceritakan tentang Xie Ye yang dikenalnya. Oke, dari suara itu, mari kita flashback ke tahun 1997. Ketika di sekolah, Keda selalu memperhatikan dalam diam seorang Xie Ye yang sedang latihan renang. Begitupun dengan temannya yang suka mengintip wanita pujaan hatinya. 你是不是喜欢夏夜？什么呀？ Di sini terdengar narasi seorang Keda yang memperkenalkan dirinya. Keda dan Xie Ye memiliki masalah yang sama-sama tidak tahu ayah mereka di mana. Kemudian memperkenalkan sahabatnya Sulang hingga Xie Ye gadis yang disukainya. Namun Keda sama sekali tak berani melirik apalagi menyapanya. Suatu ketika, Keda dan Sulang tampak berkelahi, sehingga Keda mendapat hukuman di lapangan sekolah. Xie Ye yang tampak memperhatikan dari kelas melihat Keda pingsan lalu segera membantunya. Di malam harinya ketika Keda sadar, Xie Ye menunggunya karena segan ngebangunin. Ya, dengan senyum malu-malu mereka pun pulang bareng. 等我那么久，我应该送你回家。 Esok paginya di sekolah karena cuaca sangat panas mereka diliburkan. Suatu ketika Keda yang lagi nyantai teman-temannya mengerjainya dengan menyeburkan Keda ke kolam renang. Yap, Keda yang gak bisa berenang seketika tak timbul-timbul. Melihat itu, Xie Ye yang kebetulan latihan segera membantunya. Hingga menuntun Keda mengeluarkan air dari telinganya. Namun tiba-tiba Keda pergi karena malu kayaknya. Saat itu Xie Ye menemukan buku diari milik Keda. Esok sepulang sekolah, Keda dan Xie Ye jalan berdua sembari cerita menuju rumah Sulang untuk ngantarin hasil ulangannya. Namun setibanya di rumah, Sulang gak ada. Lalu gak sengaja bertemu Sulang yang lagi dikeroyok. Yap, melihat itu Keda segera membantu. Lalu kemudian ketika berusaha kabur, Keda memegang tangan Xie Ye sambil berlari dengan riangnya. Sejak saat itu, Keda benar-benar merasakan kebahagiaan bisa bersama Xie Ye dan berharap bisa selamanya bersama. Ditambah saat duduk berdua di tepi laut, Keda mendapat perlakuan romantis dari Xie Ye. Dengan mengambil sapu tangan, Xie Ye membersihkan hidung Keda yang berdarah. Dan semenjak itu juga Keda dan Sulang menjadi lebih akrab. Hari-hari mereka pun dipenuhi dengan warna. Senyum-senyum saling memikirkan hingga selalu berdua kemana-mana. 我和夏夜之间有了一些说不清道不明的东西。在迷雾中让你看透。 Suatu malam, siaran radio membacakan cerita yang dikirim oleh Keda untuk wanita yang disukainya di sekolah. Namun dalam cerita itu, Keda menyampaikan bahwa setelah melaksanakan acara di sekolah, wanita tersebut menderita penyakit kanker darah. Sontak, Xie Ye yang tadinya senyum-senyum setelah mendengar itu diam seketika. Ya, esok paginya Keda yang menunggu untuk berangkat sekolah bareng sembari ingin memberikan hadiah, Xie Ye tak memperdulikannya. Melihat Xie Ye marah membuat Keda berinisiatif tegak di lapangan seolah dihukum. Hingga turun hujan lebat, Keda masih terus di sana. Yap, akhirnya harapannya agar Xie Ye datang menghampiri terwujud. Di tengah hujan, Xie Ye datang lalu sedikit mengatai kemudian memberikan sebuah kaset. Hal itu membuat semua murid yang melihat menyoraki mereka. Yap, malam harinya Keda mendengarkan isi kaset tersebut, di mana berisikan kekesalan Xie Ye yang tak terima dibilang menderita penyakit. Esoknya di sekolah Keda juga memberikan sebuah kaset. Di malamnya, Xie Ye mendengarkan suara abang Keda yang meminta maaf atas kesalahannya dengan perasaan berbunga-bunga. Hingga kasmaran itu terbawa ke sekolah. Ketika duduk berdua sambil dengerin Walkman, kita akan dibawa ke masa kini, di mana Keda ternyata mengunjungi sekolahnya dulu. Keda yang rindu dengan Xie Ye tampak mengingat semua kenangan yang dulu pernah mereka lakukan. 我又忍不住想你了。我总是反反复复的梦见你。 Kembali flashback, suatu ketika Keda kursus renang. Di sana dia bertemu dengan seorang bapak-bapak lajang yang merupakan seorang peramal bernama Li Fusheng. Pak Fusheng juga mempunyai kantor jasa pengiriman gratis. Dia menyebutkannya sebagai kantor pos masa depan. Kantor tersebut dapat mengirim apapun di masa depan.
Di suatu hari, Keda membawa Xiaye ke kantor pos masa depan. Di sana, Pak Fusheng menyampaikan bahwa orang yang benar-benar meninggal tidak hilang, melainkan bisa dibilang hidup di tempat yang berbeda. Dan suatu saat, cinta akan mempertemukan mereka. Hingga Pak Fusheng bercerita tentang cinta pertamanya yang dipaksa menikah dengan orang lain. Ketika itu Pak Fusheng pindah di dekat rumah cinta pertamanya agar dapat menjaganya. Namun takdir tak dapat dielakkan. Cinta pertama Pak Fusheng meninggal karena kecelakaan. Namun kini dia kembali melihat sosok wanita yang mirip dengan cinta pertamanya dulu. Ya, dia adalah putri dari cinta pertamanya yang kini menjadi guru renang di tempat kursusnya. Semenjak itu Pak Fusheng menuliskan wasiat untuk putri cinta pertamanya yang dianggapnya sebagai anak kandungnya. Bahwasannya kantor pos masa depan akan menjadi milik sang anak. Nah, di masa kini Xiaye tiba di alamat kantor pos masa depan dan bertemu dengan putrinya cinta pertama Pak Fusheng dulu. Di lain sisi, Keda yang melihat sebuah tower kembali teringat dengan Xiaye. Oke, kembali flashback. Di hari ulang tahun Xiaye, dia sangat berharap bisa merayakannya dengan sang ayah. Namun, karena itu tak pernah terwujud, Keda membawa Xiaye naik ke atas tower sembari melihat laut. Ketika melihat laut, Xiaye cerita bahwa ada patung dirinya di dalam laut tersebut, di mana dulu sang ayah yang di atas kapal diterjang badai, sehingga membuat patung-patung karya sang ayah harus dibuang, termasuklah patung yang mirip dengan Xiaye. Nah, semenjak itu Xiaye sangat ingin bisa melihat patung dirinya karya sang ayah tersebut. 也许是因为跟喜欢的人在一起，整个世界都变成了我们喜欢的样子。 Yap, karena ayah Xiaye tak ada kabar, mereka berencana menghampiri kediaman sang ayah di Beijing. Karena Xiaye tak mendapatkan izin dari ibunya, Sulang membantu dengan ide gilanya. Ya, pura-pura jadi guru, serta mengatakan mereka akan study tour. Akhirnya di stasiun kereta ditemani sang ibu, Xiaye diizinkan. Sebelum pergi, Sulang memberikan kunci villa milik ayahnya di Beijing. Oke, mereka pun on the way. Setibanya di alamat, Xiaye dikagetkan dengan sang ayah yang telah menikah lagi dan telah mempunyai seorang putri. Dengan kesal, Xiaye lari entah kemana. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke vilanya Sulang. Villa yang gelap gulita itu, Xiaye mendengar suara dering telepon, namun tidak dengan Keda. Lantas Xiaye mengatakan bisa jadi itu telepon dari masa depan. Apa maksudnya? Entahlah. Terus menyusuri villa tersebut, tibalah mereka di jendela yang menghadap ke arah matahari tenggelam. Suasana indah itu, Keda menyatakan dalam hati bahwa dia ingin selamanya bersama Xiaye. Hingga malam disertai hujan, mereka masih tetap di sana sembari cerita tentang patung di dasar laut yang sangat ingin dijumpai oleh Xiaye. 虽然没有讲出口，但我在心里对他说了许多难以启齿的甜言蜜语。 Kembali di masa kini, ketika itu Keda menghampiri sahabatnya Sulang. Yap, mereka pun berpelukan hingga Keda bercerita bahwa dia ingin menemui Xiaye. Mendengar itu Sulang terdiam seolah itu nggak akan mungkin. Sementara di kantor pos masa depan, putrinya Pak Fusheng menanyakan tentang Xiaye yang pernah dirawat karena penyakit kanker darah pada tahun 1998 dulu. Xiaye lantas membenarkan hal tersebut. Kembali flashback, mereka yang masih di Beijing, Xiaye mencoba menelpon ayahnya menggunakan telepon umum. Tak lama ngobrol dengan sang ayah, tiba-tiba hidung Xiaye berdarah. Yap, melihat itu dengan segera Keda membawa Xiaye ke rumah sakit di kampung. Ketika Xiaye dirawat, Keda yang belajar di sekolah teringat kebersamaannya dengan Xiaye. Dan tak lama Keda mendengar suara dering yang begitu keras, seolah ada sesuatu. Keda kemudian meninggalkan kelas lalu mendatangi rumah sakit. Ya, di sana Keda mendapat kabar dari ibu Xiaye bahwa Xiaye divonis mengidap penyakit kanker darah. Diam tak menyangka, akhirnya dalam keadaan begitu sedih, gadis tercintanya dihadapkan dengan kematian. Keda bergegas pergi ke rumah Pak Fusheng. Setibanya di sana, Keda menyesali perbuatannya ketika mengirim cerita ke siaran radio yang waktu itu. Namun Pak Fusheng yang juga pernah menyesal mengatakan, habiskanlah waktu dengan dia selagi kau bisa. Nah, di suatu hari Keda menghadirkan ayah Xiaye di rumah sakit. Yap, melihat sang ayah datang, Xiaye begitu senangnya. Di hari selanjutnya, Keda selalu mengunjungi Xiaye. Saat itu, Xiaye memberitahu bahwa ada 2 Xiaye di rumah sakit tersebut yang menderita penyakit yang sama. Namun, Xiaye yang ini berusia 10 tahun.
Di masa kini, Xiaye yang berkunjung ke kantor masa depan ternyata adalah Xiaye yang dulu berusia 10 tahun, di mana putrinya Pak Fusheng mencoba menjelaskan. Kembali flashback, saat itu kondisi Xiaye semakin memburuk, membuat sang ayah dan Keda berinisiatif untuk mendonorkan organ tubuh milik mereka. Namun sayang, dokter tak menyanggupinya. Suatu ketika pulang sekolah sambil berlari menuju rumah sakit, hati Keda bergumam, di mana setiap malam dia selalu berdoa dan berharap Xiaye dapat kembali pulih, sembari teringat dengan kenangan yang pernah mereka lakukan. Setibanya di rumah sakit, ketika melihat kondisi Xiaye, Keda menangis parah di toilet. Kembali menghampiri, Xiaye meminta tolong agar Keda membantunya untuk melihat patung Xiaye di dasar laut secara langsung. Yap, dengan penuh keyakinan, Keda akan mewujudkan keinginan Xiaye tersebut. 我真的害怕，我可能会死在手术台上。不管你在哪儿，我都会一直陪着你的。 Oke, suatu hari Keda membawa Xiaye yang masih lemah menuju laut dengan sebuah kapal. Dalam perjalanan ditemani Sulang, mereka duduk berdua. Di saat itu, dengan sedih, Xiaye mengatakan akan menunggu Keda di tempat yang berbeda. Lalu menyuruh Keda untuk menikmati waktu yang ada, seolah Xiaye ingin pergi untuk selamanya. Mendengar itu, Keda dengan sedih mengeluarkan air matanya. Dan tak berapa lama, tiba-tiba ayah Xiaye datang mengejar sang anak. Saat itu sang ayah dengan sedih melihat putrinya yang sudah tak sadarkan diri di pelukan Keda. Dan ya, di rumah sakit semua orang berduka atas kepergian Xiaye untuk selamanya. Xiaye juga meninggalkan kaset-kasetnya di kamar rawat tersebut. Kehilangan orang yang dicintai membuat Keda hancur seolah tak ingin hidup. Namun suatu hari di saat Keda mengunjungi Pak Fusheng menyampaikan agar Keda menunggu selama 10 tahun ke depan. Dalam proses, Keda akan mengerti apa arti kehidupan. Di lain cerita, Pak Fusheng juga menyampaikan, ternyata ketika sehat, Xiaye pernah membuat rekaman melalui kaset kemudian memberikan ke Pak Fusheng agar kaset tersebut dikirim ke alamat Keda 10 tahun dari sekarang. Tepatnya di saat umur Keda nanti 27 tahun. Tentu kesedihan kembali menyelimuti Keda. Kembali di masa kini, Xiaye yang saat itu masih di kantor pos masa depan mendengarkan semua kaset yang dibuat oleh Xiaye yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Ketika mendengar itu, Xiaye mengeluarkan air matanya. Ternyata Xiaye yang dulu juga mengirim kaset tersebut untuk Xiaye yang hidup di masa sekarang. Jadi dulu waktu Xiaye kecil dirawat di rumah sakit yang sama, Xiaye remaja yang merasa hidupnya tak lama lagi mendonorkan organ matanya untuk kesembuhan Xiaye kecil. Dia berharap tetap hidup di dalam diri Xiaye kecil yang kini telah tumbuh menjadi Xiaye yang cantik. Sementara selama 10 tahun hari demi hari Keda berasa tak ada artinya. Dan kini di atas kapal bersama Sulang, Keda ingin menyelam dan berharap bisa bertemu dengan patung Xiaye. Sebelum menyelam, Sulang memberikan sedikit petuah karena kayaknya akan ada badai. Yap, Keda segera menyelam. Setibanya di dasar laut, Keda terus mencari patung Xiaye. Mencari kesana kemari, Keda tak kunjung menemukan. Dan tiba-tiba saja badai mengerikan menyerangnya. Sulang yang menyadari ada badai tampak panik. Sementara kini Keda terdampar di dalam laut entah di mana. Namun ketika badai telah berlalu, Keda akhirnya melihat patung Xiaye. Lalu dengan segera menghampiri. Di saat itu, Keda memutuskan untuk tetap bersama Xiaye di dasar laut. Dia tak akan pergi sebelum mendengar suara Xiaye. Dengan perasaan penuh kerinduan, Keda memegang patung Xiaye tersebut dengan tulus. Di scene akhir, kita akan diperlihatkan Keda yang bertemu dengan Xiaye yang telah pindah ke alam lain. Di sana, Keda yang ingin bersama Xiaye menyampaikan agar Keda dapat menikmati hidupnya. Dia akan menunggu lebih lama lagi di sini katanya. Yap, kembali di lautan. Kini Sulang berhasil menyelamatkan Keda. Ketika Keda sadar, ia menyampaikan bahwa telah bertemu dengan Xiaye, di mana Xiaye meminta agar Keda dapat menikmati hidupnya. Jangan pernah disia-siakan. Nah, mereka pun kembali berlayar menuju darat. Dalam perjalanan, Keda melihat sosok gadis cantik melihat ke arahnya. Ya, dia adalah Xiaye di masa kini. Oke, dengan begitu cerita pun selesai.
Film dimulai dengan menampilkan Hyojin yang sedang menelpon ibunya saat jam mengajar telah usai. Hyojin memiliki sebuah tempat les, namun siswanya tidak begitu banyak. Ia mengelolanya dengan rekannya Miran yang saat ini sedang hamil besar. Dalam percakapan itu, mereka membahas tentang penyakit yang diderita ibunya. Sepulang dari mengajar, Miran mengeluh kepada Hyojin karena perutnya yang semakin membesar dan berat untuk dibawa kemana-mana. Miran menasihati Hyojin untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Bahkan dia sering lelah dan sepertinya dia belum sepenuhnya pulih dari kematian suaminya yang meninggal sekitar 2 tahun lalu. Scene berpindah di sebuah kafe. Hyojin sedang mengobrol dengan seorang pria bernama Jungwoo. Ia menceritakan bagaimana kondisinya kepada pria itu. Jungwoo adalah mahasiswa pasca sarjana yang sedang belajar jurusan konseling. Namun perbincangan itu berakhir karena ibu Hyojin menelpon. Ibunya terlalu khawatir dengan penyakitnya, namun Hyojin berusaha menenangkannya. 영화나 볼래요, 우리? 영화요? Keesokan harinya, Hyojin melihat-lihat sebuah ruko. Ia ingin memindahkan tempat lesnya itu ke tempat lain. Namun ia ragu untuk membelinya karena sepertinya ia tidak begitu tertarik dengan pekerjaan itu. Di sela perbincangan dengan penjual ruko, tiba-tiba paman salah satu kerabat dari suaminya menelpon dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Ia meminta Hyojin untuk merawat Jongwook, putra dari suaminya. Kerabatnya itu juga menjelaskan kembali bahwa Jongwook adalah anak yang baik dan bukan pembuat onar. Selain itu, kerabatnya juga sedang dalam masalah keuangan. Hyojin tidak menjawab apapun. Scene beralih. Saat itu Hyojin sedang di perjalanan menuju kediaman Jongwook, anak angkat yang akan ia jaga. Namun setibanya di sana, Jongwook tidak ada di kediamannya. Hyojin melihat seorang gadis yang merupakan teman dekat Jongwook. Gadis itu bercerita kalau Jongwook pergi tak tahu kemana. Hyojin pun memberikan nomor teleponnya ke gadis itu dan meminta gadis itu untuk menghubunginya jika ia mendapat kabar soal Jongwook. Selanjutnya Hyojin menghampiri sebuah warung. Di sana hanya ada saudara ibunya bernama Junghui. Ia bertanya kepada Junghui tentang keberadaan ibunya. Junghui menjawab bahwa ibunya sedang pergi ke pusat pengalaman. Junghui bertanya kepada Hyojin, apakah ia akan memindahkan akademinya. Hyojin pun menjawab, memikirkan itu membuatku sakit kepala. Scene beralih di rumah ibunya Hyojin. Setelah masak, mereka makan berdua. Saat di meja makan, Hyojin mengomel kepada ibunya untuk tidak memberitahu apapun tentangnya kepada Junghui. Di akhir percakapan mereka, Hyojin mendengus kesal kepada ibunya. Esok harinya saat di kelas akademi, Hyojin yang lesu bercerita bersama Miran. Ia memberitahu Miran jika ia tidak cocok dengan pekerjaan ini. Miran menyuruhnya untuk beristirahat karena mungkin Hyojin lelah ataupun masih berlarut dalam kesedihan kepergian suaminya. Beralih dari percakapan itu, mereka membahas anak tiri Hyojin yang ingin pindah sekolah. Di malam hari ia menemui Jungwoo yang sering ia temui untuk konsultasi. Sambil minum, Hyojin menceritakan tentang keluh kesahnya. Namun di sana Jungwoo mengatakan untuk berhenti konsultasi. Berkencanlah denganku secara gratis. Mendengar kata gratis, Hyojin sedikit kesal. Lalu Jungwoo berkata kalau itu hanya bercanda. Esoknya di akademi SD tempat Hyojin mengajar, Miran sedang bertemu dengan pria yang ingin membeli tempat itu. Hyojin yang tidak di kantor, Miran menelpon Hyojin yang berada di jalan menuju sekolah Jongwook. Dalam perbincangan mereka, Miran tampak mengomel karena perkara anak tirinya Jongwook yang pindah sekolah. Sesampainya di sekolah Jongwook, Hyojin bertemu dengan guru dan Jongwook dan membahas tentang kepindahannya. Lalu sedikit menasihati Jongwook untuk lebih fokus pada studinya. Jongwook melampiaskan kemarahannya dengan main bola kaki untuk terakhir kalinya di sekolah itu. Sementara Hyojin yang berada di toilet teringat dengan suaminya. Dan sedikit flashback, sang suami sedang memotong kuku Hyojin, tampak raut wajah bahagia di sana. Setibanya di rumah, saat melihat sepatu suaminya yang sengaja diletak di teras, Hyojin kembali teringat sosok sang suami sembari memegang sepatu. Esoknya Hyojin menjemput Jongwook ke stasiun untuk membawanya pulang bersamanya. Setelahnya, Hyojin sedang membersihkan sekolahnya karena akan berhenti mengajar atau menutup kelas itu. Miran yang kesal kembali mengomeli temannya atas kehadiran Jongwook yang pindah sekolah dan tinggal bersamanya.
Saat di rumah, Jungwook yang melamun, Hyojin mengajaknya mengobrol di dapur dan memberikan beberapa aturan yang akan diikuti Jungwook di rumah itu. Esok harinya Hyojin melihat komputernya bermasalah. Lalu ia pergi ke kamar Jungwook untuk menanyakan tentang komputernya. Jungwook yang mencoba memperbaiki, tiba-tiba ada bel berbunyi. Ternyata itu adalah ibunya. Lalu mereka mengobrol. Mengetahui kehadiran Jungwook, ibunya mengomeli. Tak terima diomeli terus-terusan, Hyojin sedikit melampiaskan kekesalannya, dan itu membuat ibunya pergi dari rumah Hyojin. Malam harinya saat makan malam bersama, Hyojin menawarkan kepada Jungwook untuk pergi ke perpustakaan di ujung jalan jika ingin belajar. Namun Jungwook malah ingin meminjam uang untuk pergi menemui neneknya. Hyojin pun memberinya uang. Esoknya Jungwook mencarinya bersama teman wanitanya Jumi. Hingga malam mereka tak kunjung menemukan orang yang dicari. Mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan. Tentu saja itu membuat Hyojin yang di rumah khawatir. Hingga Hyojin melaporkan kehilangan Jungwook ke kantor polisi. Esok harinya, terlihat Jungwook dan Jumi sedang mengobrol tentang telah terjadinya penghapusan data orang yang mereka cari. Setelah berbincang, mereka pergi menuju tepian laut. Uangnya yang sudah menipis, Jumi menyuruh Jungwook menelpon ibunya, tetapi Jungwook tidak mau. Malam harinya saat di gereja, terlihat Jumi lagi berdoa, sedangkan Jungwook tertidur di bangku gereja. Tak lama diam-diam Jumi mengambil HP dari saku Jungwook dan keluar dari gereja untuk menelpon ibu Jungwook. Di sana Jumi memberitahu keberadaan kepada ibu tiri Jungwook. Sesampainya di rumah, Hyojin memarahi Jungwook, namun Jungwook hanya membisu. Di kamar tampak Jungwook lagi memikirkan sesuatu, sementara Hyojin yang di kamar terlihat kesakitan. Dan esoknya Hyojin segera pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dokter mengatakan kalau ini adalah masalah tiroid. Sepulang dari klinik, Hyojin terlihat pulang berjalan kaki dengan Jungwoo. Mereka mengobrol tentang anak angkat. Asik cerita, Jungwoo mengatakan tahu tentang masalah yang dihadapi Hyojin, yaitu masalahmu adalah bahwa Anda tidak tahu apa masalah Anda. Mendengar itu, Hyojin sedikit kesal, lalu pergi. Namun tiba-tiba Hyojin berhenti dan berkata, "Itu bukan pikiranku, tapi tubuhku yang sakit." Keesokan harinya, Hyojin bersiap-siap untuk pindahan sekolah. Setelah itu, dia mengunjungi rumah Miran. Di sana Hyojin bercerita tentang Jungwook yang sangat berbeda dari anak-anak lainnya. Malam hari saat di rumah, Jungwook yang sedang ngetik, Hyojin menghampirinya lalu bertanya, "Apakah itu pacarnya?" Dan Jungwook pun menjawab, "Tidak, itu hanya teman." Di scene ini dapat kita gambarkan, selama Jungwook menghilang, Hyojin berpikir kalau Jungwook keluar bersama teman wanitanya. Padahal sebenarnya tidak. Jungwook mencari seseorang, gak tahu siapa yang dicarinya. Dalam pencarian itu, Jungwook ditemani teman wanitanya itu. Lanjut keesokan harinya, Hyojin yang sedang asik di salon tiba-tiba melihat Jungwook sedang menyebarkan brosur. Hyojin tampak kebingungan, apa yang dikerjakan anak itu? Tak lama Hyojin menelpon Jumi. Di sana Hyojin baru tahu, ternyata selama ini Jungwook mencari keberadaan ibu kandungnya. Jungwook yang terus mencari, namun lagi-lagi tak kunjung dapat. Malamnya Jungwook pulang dan bertemu dengan Hyojin yang sudah menunggu. Lalu Hyojin menyuruhnya untuk istirahat. Esoknya Hyojin datang ke ruang informasi rumah sakit untuk bertanya beberapa hal kepada orang di sana tentang anak neneknya Jungwook, yaitu ibu kandung Jungwook. Namun pihak rumah sakit memberitahu jika nenek itu tidak memiliki anak perempuan atau telah lama meninggal. Di sisi lain, Jungwook berada di dekat neneknya yang ada di rumah panti. Hyojin juga datang untuk menemui nenek itu sembari menjemput Jungwook. Di sini nenek Jungwook berterima kasih kepada Hyojin karena telah menjaga Jungwook, dan nenek itu juga memberi sedikit uang. Di perjalanan menuju rumah, Hyojin bertanya apakah Jungwook mencari ibunya, namun Jungwook hanya diam saja. Scene beralih di rumah Miran. Di sana Hyojin bercerita kalau ibunya Jungwook masih hidup. Mendengar itu Miran kaget, karena setahu mereka ibu Jungwook telah meninggal. Di sana Hyojin penasaran dan ragu pada suaminya, seolah ada sesuatu. Setibanya di rumah, Hyojin tampak mendapat satu box sayur yang dikirim ibunya. Sembari menelpon dan berterima kasih kepada ibunya itu. Sementara Jungwook yang di kamar, HP-nya berdering dan mendapat pesan masuk dari Jumi,
yang mengatakan Jumi dalam masalah karena telah tidur dengan pria. Yap, kayaknya Jumi telah hamil. Scene pindah di rumah Miran. Hyojin cerita kepada Miran bagaimana Jungwook yang melakukan semuanya sendiri. Miran pun berkata, katakan padanya kita akan menemukan ibunya. Saat di kantin stasiun, tampak Jungwook bersama Jumi. Jungwook bertanya kepada Jumi, apa kau yakin jika kau hamil? Iya, tengok nih, perutku buncit. Di depan stasiun, Jumi meminta pelukan kepada Jungwook sebagai tanda perpisahan mereka. Di sini diketahui, Jumi akan dirawat oleh keluarga yang akan menjadi ibu dan ayah untuk anaknya. Namun ia tidak memberitahu Jungwook akan hal ini, malah menyebut ia akan tinggal bersama bibinya. Di tempat lain terlihat Hyojin yang akan menjual mobilnya karena membutuhkan uang. Namun ia meminta waktu seminggu untuk menyerahkan mobil itu, karena ia akan melakukan perjalanan untuk mencari ibu Jungwook di desa. Hyojin dan Jungwook pergi mencari ibunya ke sebuah desa di mana memungkinkan tempat ibu kandung Jungwook berada. Di perjalanan ia bertanya kepada seorang pedagang tentang alamat dan ibu Jungwook dengan menunjukkan fotonya kepada pedagang. Lalu pedagang itu menyuruhnya untuk datang ke rumah yang ada di sebelah kuil. Hyojin pun pergi menuju tempat yang disebut pedagang tadi dan menemukan di sana memang ada seorang wanita. Sesampainya di sana, Hyojin turun dan ngobrol dengan wanita itu. Kemudian Hyojin menceritakan jika suaminya telah pergi 3 tahun yang lalu. Dan Hyojin bertanya kepada wanita itu, kenapa dia meninggalkan Jungwook. Perempuan itu menjelaskan jika ia sedang mengalami sakit saat itu. Ia hanya tidak ingin melukai Jungwook karena penyakitnya. Jadi wanita itu bukan ibunya, karena ibu kandung dari Jungwook telah meninggal. Namun ia tetap saja mencari karena ingin tahu mengapa dia meninggalkan Jungwook sejak kecil. Lalu Hyojin meminta tolong kepada wanita itu agar mau mengaku sebagai ibu kandung Jungwook. Ketika di mobil, Jungwook keluar mau ke toilet dan sepertinya mereka bertemu. Di penginapan diketahui, Jungwook tahu kalau wanita tadi bukan ibunya. Dia juga tahu tentang kematian ibunya. Namun dalam pencariannya itu, dia hanya ingin tahu kenapa ibunya meninggalkannya. Scene berpindah, terlihat salah satu ibu dari anak murid Hyojin memberikan uang kepadanya untuk biaya sekolah bulan ini. Hyojin terlihat senang karena ibu itu memberinya uang lebih. Akhirnya Hyojin mengajak Jungwook makan di sebuah kafe. Ia bertanya kepada Jungwook apa yang akan dilakukannya di masa depan. Jungwook menjawab, aku hanya akan membuka toko kecil. Dari situasi ini, kita bisa lihat bahwa Jungwook sudah mulai terbuka dengan Hyojin. Esok harinya Jungwook pergi bersama Jumi ke rumah sakit, diantar oleh bibinya. Setelah sampai dan diperiksa, bibi itu sangat bahagia melihat pergerakan anak yang ada di dalam perut Jumi. Setibanya di rumah, bibi yang di dapur lagi menelpon. Jungwook mendengar percakapan bahwa Jumi ingin menjual anaknya kepada bibi itu. Mendengar itu membuat Jungwook pergi meninggalkan Jumi. Jumi pun menyusulnya dan memberitahu kepada Jungwook bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk kelanjutan hidup anak ini supaya lebih layak. Bibi itu bukanlah saudaranya, melainkan orang yang ingin mengadopsi bayi itu. Di rumah Hyojin yang lagi bersih-bersih melihat foto hasil USG di meja Jungwook. Sontak ia kaget dan menanyakannya kepada Jungwook. Di situ Jungwook mengakuinya bahwa itu adalah anaknya, padahal itu bukanlah anak Jungwook. Hyojin kesal dan Jungwook menutup pintu kamarnya. Esoknya di sebuah kafe, terlihat Jungwook dan Jumi mengobrol tentang bayi yang akan diadopsi oleh seseorang. Dan Jumi juga mengatakan kepada Hyojin kalau Jungwook bukanlah ayah dari anak bayi itu. Jungwook mendengus kesal. Malam harinya di taman, Jungwook yang melamun dihampiri oleh Hyojin dan mereka pun saling cerita. Hingga Jungwook menanyakan kenapa Hyojin mau tinggal dengan dia. Hyojin pun menjawab, untuk memutuskan sesuatu, maka kau harus menyerahkan sesuatu. Jadi apapun keputusanmu, ada yang harus kau lepaskan. Mendengar itu, Jungwook terdiam. Keesokan harinya, ibu Hyojin datang ke rumah Hyojin dan mereka berbincang-bincang di rumah. Ketika Jungwook pulang dari sekolah, ibu Hyojin memberinya uang dan tersenyum kepadanya. Terlihat ibunya sudah menerima Jungwook. Alhamdulillah.
Scene berganti. Saat di bis, Hyujin terlihat tertidur. Dan di sebelahnya sudah terlihat Jungwoo yang sedang memperhatikannya. Saat terbangun, Jungwoo bercerita minggu depan dia akan pergi dan meminta supaya Hyujin datang untuk minum bersama. Namun Hyujin mengatakan tidak punya uang. Malam hari saat di rumah Hyujin, mereka memperingati hari kematian ayah Jungwook dengan sebuah kue coklat dan sup kesukaan ayah Jungwook. Ini kali pertama Hyujin untuk memperingati lagi setelah bertahun-tahun ia tidak merayakannya karena takut dengan kenangan masa lalu dan bercerita tentang masa lalunya dulu bersama suaminya kepada Jungwook. Keesokan harinya di rumah sakit, Jungwook menjenguk Jumi yang melahirkan. Ia bertanya kepada Jumi, apakah Jumi tidak ingin melihat anaknya untuk satu kali saja? Jumi mengatakan, tidak, aku sudah memberikannya hadiah keluarga yang baik. Di ruangan bayi, bibi yang mengadopsi bayi Jumi terlihat bahagia melihat bayi itu. Jungwook menghampirinya dan tersenyum melihat mereka. Sore hari terlihat Hyujin berjalan sendirian membawa 2 kantong sayuran. Jungwook yang melihat itu berlari menghampiri Hyujin dan menawarkannya untuk membawa salah satu dari belanjaan itu. Terlihat mereka sudah akrab. Scene berganti. Jungwook yang masih penasaran kembali mendatangi kediaman wanita yang dulu pernah mereka temui. Di sana wanita itu menceritakan betapa dia merindukan Jungwook dan memeluk Jungwook sambil menangis. Dalam pelukan, tampak Jungwook juga menangis. Kemudian wanita itu meminta maaf. Dalam pelukan disertai tangis, cerita pun selesai.